ya kan? Iya, Pak. Nah, ini nggak boleh. Kalau misalnya dia kan satu aliran nih, Iya, Pak. tapi dinamakan dua saluran primer nggak boleh. Jadi harus pakai satu nama saluran aja. Ini satu nama pakai yang dari hulu. Jadi satu nama saluran primer biloka. Yang Oke, Pak. saluran primer Wanio hapus saja. Karena nanti bingung. Ini satu aliran primer, tapi kok namanya ada dua. Jangan bingung nanti. Ya. Terus, oh, berarti ini yang ini belum ada penamaannya ya? Iya, Pak. Saya bingung namainnya, Pak. Soalnya saya naruh bangunan bilokanya di sini, Pak. Bangunan biloka 1. Saya bingung ya ini namainnya apa, Pak. Maaf, suara kamu kecil ya. Saya tak pakai dua device deh. Satu buat suara. Bentar ya. Halo, Pak. Udah jelas belum? Nah, udah jelas. Ya, Pak. Saya bingung di sininya, Pak. Namainnya karena saya namain bangunan biloka 1-nya taruh di sini, Pak. Apa saya naruh bangunan biloka 1, apa penamaannya saya taruh di sini, terus nanti ini jadi yang di sini jadi bangunan biloka 2, itu benar nggak, Pak? Nah, itu halo. Iya, Pak. Nah, ini untuk penamaan kayak gini, kamu harusnya walaupun dia satu desa ya, jadi bisa kalian buat nama penyingkatan yang berbeda. Jadi misal, suara saya jelas nggak nih atau berdengung ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Jadi ini misal ini kan sebenarnya sama-sama biloka ya. Iya, Pak. Nah, ini kamu bisa kasih bangunan BL1. Nah, di sini namanya BK1. Terus di sini seterusnya pakai BL2. Terus di sini pakai BLK1. Ya, Oh iya, Pak. jadi pakai singkatan yang berbeda. Itu. Oke, Pak. Nggak apa-apa. Nah, ini coba kamu zoom lagi ya. Dikecilin. Nah, ini saluran. Ini kamu tambahin aja biar nggak bingung ya. Saluran sekunder biloka 1, saluran sekunder biloka 2. Oke, Itu Pak. ya. Ya, Pak. Terus ini benar saluran sekunder Wanio. Nah, dia berada di desa Wanio. Berarti ini nanti BW1. Ini nanti BW2 dan seterusnya. Ya. Ya, Pak. Oke, paham Fahri? Paham, Pak. Berarti belum selesai nih. Belum, Pak. Soalnya yang debitnya Bapak belum ngasih ininya kan, Pak. Yang apa? Buat hitung efektifnya kok, Pak. Buat ngitung apa? Yang efektifnya, Pak. Oh iya ya, belum saya kasih ya. Sorry. Maaf, kelupaan.
Oke, bentar, saya kasih dulu deh. Saya stop share aja apa gimana, Pak? Sebentar, jangan di stop share dulu. Bentar ya, saya carikan dulu. Harus buat efisiensinya. Ya udah, gini aja untuk efisiensi tersier, sekunder, sama primer. Saya buat, saya tulis di chat ya. Primer 0,95, sekunder 0,9, efisiensi tersier 0,85. Tuh, saya tulis ya, chat. Udah keluar kan ya? Sudah ya? Udah, Pak. Nanti untuk NFR-nya berdasarkan hitungan kebutuhan air irigasi kalian ya. NFR, kebutuhan air di sawah. Oke ya, berarti kalian bisa hitung ya. Oke. Selanjutnya saya belum minta kalian ngumpulin yang bab 1, bab 2, bab 3 ya.
Oke, saya share dulu ya di Google Classroom ya. Bentar, Google Classroom. Ada yang pengen di-share screen lagi nggak? Selain punya Fahri cukup deh. Ada yang pengen ditampilin lagi selain punya Fahri tadi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Ini saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ini sudah terlihat belum, Pak? Udah. Saya masih bingung, Pak, untuk luasannya itu. Berarti kalau yang ini buat yang RF5 itu dari luasan ini aja ya, Pak? F5, ya kamu lihat layoutnya. Coba lihat layoutnya. Dia posisinya di mana? 36,5 itu ya? Ini 31,68. Iya, Pak. Coba lihat di layoutnya. Yang ini, Pak. Oh ya, benar. Iya. Berarti nanti dia dijumlahinnya itu kalau misalnya di RF5 itu kan berarti 31,65 ini ya, Pak. Terus kalau misalnya di RF4 itu dijumlah sama yang ada di sini ya, Pak? Iya, betul. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ini di arahnya kanan ya. Kalau yang Iya. terakhir gini, ini bikin gini aja nggak apa-apa. Jadi lurus dia saluran muka. Jadi kotaknya di atas ini. Oh, oke, Pak. Ini kan bangunan terakhir ya. Maaf, Pak. Bikin lurus aja nggak apa-apa itu. Oh, Pak. Makasih, Pak. Kalau yang lainnya udah bener belum, Pak? Ini kok pakai F ya kamu ya? Iya, Pak. Saya bikinnya saluran sekunder F1 Neo gitu-gitu, Pak. Pakai saluran sekunder Wanio aja, nggak usah pakai F. Kalau misalnya kayak gitu nanti rancu di ininya, Pak. Di Sebelah kanan sekundernya iya. lagi, sebelah kanan ini ya? Iya, Pak. Ya. Atau bikin penamaan sendiri aja boleh. Jangan. Soalnya kalau F kayak gini ya, saluran sekunder F Wanio, kamu bikin penamaan F 3KA itu nggak benar. Harusnya F W baru 3KA. Oh, oke, Pak. F W titik 3KA. Berarti saya bikinnya kayak gitu aja deh, Pak. Pakai penamaan lain aja, misalnya ini Wanio, nah ini pakai Wanio apa gitu, tambahin sendiri nggak apa-apa tuh. Kalau misalnya saya pakai tadi kayak F titik W aja nggak apa-apa nggak, Pak? Pakai apa? Pakai yang kayak Bapak bilang tadi yang FW. Oh ya, itu boleh. Oke, Pak. Ini saya stop share screen ya, Pak. Ini penamanya jangan sama ya, yang saluran sekunder belokannya kan ada 2 tuh. Iya, Pak. Penamaan bangunannya jangan sama ya. Ini saya kayak tadi, Pak, pakai yang ABC itu, Pak. Cuma kalau yang B kan ini rancu sama yang saluran primernya, Pak. Jadi saya langsung pakai yang C biloka. Oh iya. Oke, Pak. Oke deh. Masih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Bila. Silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, untuk penamaannya apakah boleh seperti ini, Pak? Saya menggunakan nama-nama seperti bunga gitu, Pak. Jadi saluran sekunder Melati Biloka gitu. Jadi nama di sini kamu saya pecinta bunga beda. Ya? Bila ya? Pakai nama bunga. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sama ini, Pak, untuk perhitungan di A-nya itu saya totalin yang di kedua ini atau
bagian kiri saja, Pak. Ya masing-masing aja itu. Masing-masing aja, Pak, berarti. Enggak, jadi bentar. Ini kan ada 2 petak tersier kan? Iya, Iya iya, kan? Pak. Nah, Iya. berarti ini hanya satu ruas sekunder di sini. Ini nggak usah, Oh, hapus saja. berarti ini Karena tidak perlu ya, Pak? hasil dari saluran ini Iya. itu penjumlahan dari ini sama ini. Oh, tapi berarti angkanya dijumlahin lagi, Pak, di sini, di yang bagian kiri ini, yang A-nya. Atau cukup nominalnya cukup segini saja, Pak, 99,98. Nah, ini 99,8 dari mana kamu? Dari ini, Pak, penjumlahan dari awal sini, yang 34,48 saya tambahkan sama A ini, terus hasilnya saya taruh sini. Habis itu nanti hasil ini saya tambahkan ini, lalu dapat di sini, Pak, 99,98 ini. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Ini kamu beneran ke Gimana? kanan semua nih. Iya, Pak, ke kanan. Coba lihat. Ke kanan semua. Yang bagian sini nggak saya buat karena ini daerah pembuangan. Ini batasnya mana nih? Batasnya mana, Pak? Ini ada aneh nih. Bentar. Coba lihat yang Iya, 2 Pak. petak nih. Oh, Ini kan 16,8 hektar ya. iya. Ini dari sini nih. Iya, Pak. Ya kan? Berarti elevasi yang di sini detik ini Iya. lebih tinggi nggak sama yang ini? Sama yang mana, Pak? Stop yang digerakin. Iya. Elevasi yang ini lebih tinggi nggak Iya. sama yang ini? Sebentar, Pak, saya lihat. Ini lebih tinggi, Pak, yang sebelah kiri. Nah, berarti kalau airnya dari sini kan nggak bisa masuk ke sini. Ini kan airnya berarti kan Kemana? di bawahnya kan? Iya, Pak. Berarti nggak bisa dong naik ke sini. Berarti ini harusnya saya ganti arahnya ya, Pak? Harusnya airnya itu dari sini. Satu, ini yang kanan sini. Nah, yang Iya. ini cukup satu aja ke sini. Nggak usah ke Oh, iya. 2 kanan gitu. Iya, baik, Pak. Paham ya? Ya, paham, Pak. Tuh. Baik, Pak. Kayaknya Berarti nanti Nabila juga sama deh salahnya pas ini. Kalau lihat arahnya kayak punya Nabila hampir mirip tadi. saya stop share dulu berarti ya, Pak? Ya, coba lihat punya Nabila tadi. Ini saya share screen ya, Pak. Ya. Oh, kalau ini beda ini. Oh, beda, nggak sama. Oke, kalau ini masuk akal nih. Berarti ini dia ambil dari BF4 masuk ke BG1 ya. Iya, Pak. Kalau di layoutnya yang ini, Pak. Oh ya, kalau itu masuk akal, logis. Oke, benar. Benar, Nabila. Ya. Ini saya izin stop share screen ya, Pak. Ya. Oke, Sabila ada yang tanyakan? Sudah, Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalian lanjutkan untuk bikin debitnya ya. Ada lagi yang ingin di ekstensikan? Alfian, punyamu mana Alfian?
Halo Alfian. Ya, mana Alfian? Bentar, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kalau untuk debitnya itu NFR-nya berarti yang dari tabel yang kita hitung tugas itu ya, Pak? Yang kebutuhan air irigasi rencananya? Betul, betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Isi, Pak, punya saya di rumah, Pak. Mana Alfian? Punya saya di laptop yang satunya, Pak. Waduh, itu banget alasannya Tapi- Alfian nih. Tapi kan waktu itu saya udah ngumpulin, Pak. Lo kan saya belum minta ngumpulin yang skema jaringannya. Oh, iya, Kapan Pak. kamu ngumpulin? Iya, Pak. Wah, ini Alfian pintar bersandiwara ini Alfian ini. Iya, Saya Pak. belum minta ngumpulin jaringan irigasinya kok skemanya. Iya, saya baru yang layout, Pak, berarti Nah, ngumpulinnya, berarti Pak. kamu belum ngerjain. Alfian berarti belum ngerjain skemanya ini. Ya kan Alfian kan? Ngaku aja. Iya, Pak. Ketahuan kamu. Cob, lihat punya kamu, Cob. Mana, Cob? Ya Pak, saya sini Pak. Yang belum ngerjain siapa? Selain Alfian. Masih loading, Yusuf. Kok lama, Yusuf? Masih di mute suara kamu. Wah, ini jaringan kamu kurang bagus ini. Loh, dari tadi loading aja. Oke, siapa yang udah? Ayo, tolong extension ke saya cek. Permisi Pak, Ya, Vicky. Pak saya mau ini Pak mau nanya kalau skema irigasinya nggak lurus-lurus. Tadi kan saya kan ngelihat punya Navila dan teman-teman yang lain lurus-lurus. Saya bikinnya nggak lurus-lurus gitu, boleh nggak sih Pak? Coba lihat, makanya dibuka share screen. Saya izin share screen ya Pak. Kayak gini Pak. Waduh, Bentar, Pak. buat lurus aja. Oh, buat lurus aja ya Pak. Kalau kayak gini sebenarnya emang nggak boleh ya Pak kalau bikin skema irigasi? Nggak presisi, bukannya nggak boleh. Nanti kalau dicetak itu nggak presisi nanti. Oh, gitu ya Pak. Baik Pak, nanti saya ubah. Tapi kalau untuk penamannya saya mau nanya Pak. Nanti kan saya buatnya lurus juga. Untuk ini kan saya kan bagi ke sini sama ke sini ya Pak. Bangunan ini saya sebut namanya apa ya Pak? Itu namanya bangunan bagi. Iya, maksud saya bangunan bagi satu gitu Pak. Yang ini berarti bukan bagi satu ya? Itu bagi sadap itu namanya.
Kalau ini kan saya nulisnya BB1KA. Kalau ini berarti bukan BB ya Pak? Ya ini kamu pakai BLK juga boleh, jangan sama ya. Oh ya Ini baik Pak. BLK 1, nah ini boleh. Ini Baik, BLK Pak. 2. Yang penting dirubah aja ya Pak ya. Nggak Jangan sama gitu ya? Ini kok sama ini nama ruasnya nih. Oh belum saya ubah Pak. Ntar saya ubah. Oke baik Pokoknya Pak. Berarti penamaan bangunan nggak boleh sama ya. baik Pak. Buat lurus saja. Siapa baik. Sama ini sih Pak. Saya mau nanya. Kalau misalkan ini kan saya ada saluran itu luasan sama debitnya di sini di sepanjang ini kan saya bikin catatan di sini misalkan di antara ini apakah diperlukan juga apa nggak usah Pak soalnya kan udah sama kayak ini kan. Apanya yang disamakan? Gini Pak, ini kan saya nulis keterangan ini kan untuk saluran yang di sepanjang ini kan Pak. Nah, untuk yang di antara ini bangunan sadap ini sama bangunan bagi ini, apakah diperlukan keterangan seperti ini atau tidak usah? Oh, maksudnya ada keterangannya itu ya? Iya. Kalau itu sama saya kira ini kan gini ya. Dikecilin. Oh, kecilin, Pak. Nah, sekarang saya tanya, yang ruas di sini itu luasannya dari mana ke mana? Dari ini, Pak, dari ini ke sana. Oke, termasuk ini enggak? Tidak. Nah, oke, bukan ya. Berarti di sini ditambahin enggak? Iya, Pak, ditambahin. Ya udah, kejawab kan? Oh, berarti di sini saya bikin keterangan lagi untuk Iya. di sini ya. Oke, baik, Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Oh, sama ini sih Pak, saya masih agak bingung di sini. Saya kan bangunan ininya sampai sini ya Pak, bangunan bagi sadap terakhir ya. Berarti sampai sini itu namanya bangunan saluran primer ya? Saluran primer. Kan, ya betul, saluran primer. Ini bangunan bagi terakhirnya di mana nih? Nih di sini Pak. Di bawah sini Pak. Terakhir di situ. Iya. Nah, berarti ya benar saluran primernya sampai sini aja. Sampai sini ini saluran primer. Ini masih saluran primer sampai sini. Ya. Coba lihat gambar bendungnya, Vicky. Yang dari skema irigasi atau yang dari skema? Oh, dari skema Pak. Ini Pak. Nah ini tadi saya lupa bilang siapa? Nafila sama Sabilo ya. Ini harus ada namanya ini. Untuk semuanya ini harus ada namanya. Jadi kalau misalnya di bangunan sini itu BLK 1, berarti ini namanya BLK 0. Ya. Baik Pak. Jadi penamaan dari bendung, bukan dari bangunan bagi. Semua berawal dari bendung. Ya. Kalau di sini BB1, berarti ini BB0. Ya. Nah, di sini harusnya ada anunya nih. Ada bangunan R1-nya, nama ruas. R1 hanya berapa, I-nya berapa. Itu yang total dari keseluruhan ya Pak ya? Keseluruhan, kalau dia di sini berarti secara keseluruhan. Iya. Jadi kamu hanya membaca ini, artinya luasnya ini bisa dibaca dari sini. Oh iya Pak. Baik, Oh Pak. ternyata daerah irigasi Biloka luasnya 1000 hektar. Nah itu cukup dari sini aja. Gitu. Ya. Ini secara keseluruhan. Pak saya mau nanya boleh nggak Pak?
yang tadi kan Bapak kirimin di chat itu saya tadi belum nangkep Pak. Terus saya mau nanya yang ini itu yang literan apa namanya debit di sini Pak. Tadi kemarin itu saya ngitungnya pakai ini luasan ini misalkan dikaliin sama konversi perkalian misalkan antara 1,2 sampai 1,6 saya 1,5 tapi saya ngambil 1,4 itu apakah dibenarkan atau salah beda ya salah ya Pak soalnya saya ngeliat di KP 01. Kamu 1,4 dari mana? Saya nyari belajar sendiri sih Pak dari jurnal gitu. Loh, jangan. Itu nanti NFR-nya berdasarkan hitungan kamu kebutuhan air irigasi itu kan di tabel, itu kan ada NFR kan? Nah, ya itu yang kamu pakai. Misalkan NFR-nya 2, berarti 49,2 dikali 2 gitu Pak. Iya, jadi misal NFR-nya 1,5, kan? Ya dikalikan sama apa hektar ya, jumlah hektar, sama efisiensinya nanti. Sama efisiensi kemarin belum saya kasih efisiensi, saya lupa, maaf ya. Udah, itu aja. Jadi dicek NFR. Nah ini saya benar ya ada azan ya. Baik Pak. Ini siap.
Oke, lanjut. Vicky, Ya Pak, ada yang tanyakan lagi Vicky? dari saya cukup sih Pak. Berarti tinggal NFR dikali sama efektifnya itu ya Pak ya? Ya, Berarti rumus untuk mencari debit itu NFR dikali sama efektif itu udah. iya. Baik Pak, makasih Pak. Sama luasannya pengaruh nanti ya. Terus ini gantian saya share screen ya. Oke, ini saya share format tugas besar yang waktu itu udah saya jelasin ya. Waktu di pertemuan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, waktu saya ngasih gambar, soal gambar itu. Nah, ini kan nanti kalian ikutin format ini yang kerjakannya ya. Contoh keadaan daerah irigasi ini. Nah, keadaan daerah irigasi ini sesuaikan dengan soal yang udah saya share. Nama daerah irigasinya apa, terus batas utara sampai barat dia apa. Terus sama data-datanya ini ya diganti. PP0-nya, pengoperluannya, curah hujannya, curah hujan efektifnya diganti. Terus aliran tahun rencananya juga diganti. Sama pola tanam. Ya. Ini semua nanti diganti. Oke ya, sampai sini paham? Halo? Paham ya? Nah, nanti ini bab 2. Nah, bab 2 ini nanti ini kalian ganti ya. Nah, ini tadi yang primer 95%. Yang ini 90%. Yang ini 85%. Ya. Ini nanti kalian ganti. Terus nah ini ada teori-teori, kalian biarin aja. Nah, kebutuhan air irigasi rencana ini yang udah kalian hitung, masukkan ke bab ini ya, 2.3. Jadi tinggal dimasukkan aja ke sini. Yang udah kalian hitung. Itu nanti masuk ke bab 2. Jadi yang bab 1 tadi soal, yang bab 2 itu hitungan hasil dari tabel kebutuhan air irigasi. Oke, sampai sini paham? Nabil paham nggak, Bil? Iya, Bil, Pak. Nabil. Paham, Bil? Iya, Pak. Fadli, paham, Fadli? Paham, Pak. Abian, Ahdi, paham nggak, Di? Abian? Halo, Abian? Ya, Pak. Paham. Abian paham, paham? Kalau paham, bilang paham. Kalau nggak paham, silakan tanya. Karena ini tugas besar irigasi ini benar-benar saya minta kalian ngerjakan dengan serius ya. Kalau misalnya ini nggak selesai tugas besarnya, kalau misalnya nggak selesai ya otomatis nanti kalian nggak akan bisa ikut remedial walaupun misalnya kalian nanti nilai jelek ya. Saya minta waktu remedial dia nggak ngerjain tugas besar, saya nggak akan mengizinkan dia ikut remedial. Ya, pokoknya ini tugas besar wajib harus selesai.
syukur-syukur kalau nilainya bagus. Kalau misalnya ada nilai yang kurang, nanti saya minta diperbaiki di remedial. Tapi kalau misalnya dia nggak ngumpulin sama sekali tugasnya, saya nggak akan mengizinkan dia remedial, pasti gugur. Tugas besar ini wajib, kalau nggak ngumpulin wajib gugur. Ya. Itu yang bab 2. Yang bab 3, nah yang bab 3 ini yang terkait dengan perencanaan jaringan irigasi yang kalian buat terkait dengan layout, peta-petanya, dan bangunannya. Bangunan pembawa sampai bangunan pembuang. Nah, nanti gambar kalian itu mulai layout jaringan irigasi sampai ke skema jaringan itu masuk di sini. Ya. Nah, ini nama-nama salurannya diganti ya. Ini diganti. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke bab 4. Bab 4 kok kosong ya? Nggak ada teorinya ya? Sebentar, saya carikan dulu. Ini ada tabelnya, nggak ada teorinya nih. Oh, sebentar ya. Saya edit dulu bab 4-nya. Oke, untuk bab 4-nya ini sudah saya edit. Nah, bab 4-nya terkait dengan
rencana saluran. Ya. Nah, ini belum saya ajarkan ke kalian ya. Jadi ini nanti ada contoh perhitungan di bawah teori ini. Terus nanti baru ada tabelnya nih di sini. Ini sebenarnya tabel ini sama kayak di skema jaringan irigasi kalian. Jadi misal tadi penamaannya punya Nafila tadi apa ya? F W1. Misal W1KA. Ya. Nah, dia luasnya berapa? Misalnya 16 hektar. Debitnya berapa? Nah, ini dimasukkan di sini. Ya. Dan seterusnya, kalau masuk sekunder ya sekunder, masuk tersier ya tersier, masuk primer ya primer. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan? Nanti ada contoh perhitungannya ini bab 5 ini. Nah, ada contoh perhitungannya yang seperti ini ya. Jadi rumusnya nggak masuk ini ya. Kok ngilang ya rumusnya ya? Bentar deh. Bentar. Edit dulu ya. Rumusnya nggak masuk. Loh. Saya buka Word aslinya kok masuk di sini. Di sini kok nggak ada ya? Kok nggak muncul ya? Rumusnya ya? Di sini ada. Ini kok nggak muncul? Coba saya hapus dulu. Coba salah satu dari kalian download ini muncul rumusnya enggak? Kalau udah di-download muncul kok, Pak. Oh, muncul ya? Oh, di sini nggak muncul ya? Oke, ini ya. Jadi contohnya yang bab 4 ini terkait dengan contoh perhitungan ya, perhitungan debit saluran di tersier. nama salurannya apa? Ya, luasannya berapa, NFR-nya berapa, efisien tersier dimasukkan, ketemu ya, liter per detik, terus ada ruas saluran sekunder, ya, dengan cara yang sama, cuman perbedaannya adalah adanya efisiensi tersier sama sekunder, ya, ketemu. Terus untuk yang primer juga sama caranya, cuman perbedaannya hanya di efisiensinya ya, dikalikan semua, terus ketemu. Nah, ini nanti hasilnya itu dimasukkan ke tabel yang di bawahnya. Yang ini. Ya. Jadi luasannya berapa, debitnya berapa, dimasukkan di sini. Ya. Ini masih debit rencana saluran ya. Belum bicara dimensi. Masih hanya di debit rencana. Jadi
ini persis sama persis kayak yang di skema jaringan kalian nanti. Persis, cuma tinggal isi aja yang ada di sini. Oke, paham nggak sampai sini? Halo, Alfian. Paham nggak Alfian? Wah, ini Alfian nggak memperhatikan ini. Kamu lihat HP aja ya? Paham, Pak. Oh, kamu nggak memperhatikan saya? Saya perhatikan Pak, saya dengar. Enggak, kamu tadi lihat HP, bukan lihat layar laptop. Jadi yang bab 3 tadi, bab 3 ini menampilkan layout dan skema jaringan. Nah, yang bab 4 itu menampilkan contoh perhitungannya aja. Sama tabelnya. Oke, paham ya? Ada yang tanyakan? Belum Pak kalau dari saya Pak. Maaf, Cuk. Paham Pak. Haikal paham nggak, Haikal? Paham Pak. Beneran? Ya Pak, paham Pak. Pak maaf Pak, tapi sebenarnya saya pengen nanya Pak, cuman saya nggak bisa share screen pada tadi Pak. Jadi saya tuh ini bukan dari bab 4, bab 3 sih Pak, bukan dari penulisan. Saya mau nanya soal layout sama skema. Skema saya udah buat Pak, cuman saya bingung di penamaan sama saya punya jaringan saluran tersier Pak. Cuman itu berkecambang Pak. Jadi saya izin annotate di sini boleh ya Pak? Coba kamu share screen deh. Saya nggak bisa share screen pada tadi kayak gitu terus. Kalau lihat dari pernyataan kamu tadi, sebenarnya permasalahan kamu kayaknya jaringannya mirip kayak Navila. Jadi dia dari sekunder, saluran sekunder, terus mencabang lagi kan? Ada 2 saluran tersier. Iya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Oh berarti diperbolehkan, berarti nanti tinggal di skemanya ditambahin untuk yang saluran tersier ada lagi gitu Pak? Ya boleh. Navila kan tadi juga kayak gitu dia. Dia dari saluran sekunder cabang lagi ada saluran lagi sekunder, baru dia bikin ke tersiernya. Boleh. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Apa nih? Pak mau nanya Pak, untuk salurannya saya tuh bercabang juga tapi saya masih namanya masih sekunder, itu boleh nggak Pak? Apa-apa. Apa-apa, memang dia nyabangnya sekunder kan? Ya berarti namanya saluran sekunder. Nggak apa-apa. Baik Pak, makasih Pak. Pak mau tanya Pak. Pak Hamzah. Untuk pengisian tabel itu boleh diketik nggak Pak? Boleh. Nggak ditulis kayak tadi. Boleh diketik. Tapi kalau contoh perhitungan, saya minta tulis tangan. Khusus contoh perhitungan, saya minta tulis tangan. Ya. Baik Pak. Jadi tugas kalian sebenarnya ada 6 bab. 6 bab ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Cuman yang bab 1 itu cuman soal aja. Nah, posisi kita sekarang sampai bab 4. Hari ini. Ya. Sampai ini, bab 4 ini. Nah, selanjutnya kita hanya kurang terkait dengan dimensi. Nah, ini kok muncul kalau ini ya. Rumusnya ya, samaannya muncul. Tadi kok nggak muncul ya?
Nah, kalau yang ini bab 5 terkait dengan dimensi rencana saluran. Nah, sebelum saya mulai dimensi ini, ada pertanyaan terkait dengan skema lagi? Skema jaringan? Sebelum saya melanjutkan terkait dengan bab 5. Raihan, ada pertanyaan nggak, Raihan? Raihan, Belum ada, Pak. beneran kamu paham nih? Paham, Pak. Coba saya lihat skema kamu deh. Kalau skemanya saya masih miring, Pak. Belum dibenerin, dilurusin. Nggak apa-apa, coba saya lihat. Ya, coba bentar ya, Pak. Ya. Pak, ini gimana, Pak? Kok nggak bisa, Pak? Tuh, masa nggak bisa? Ya. Share screen. Tadi yang lain bisa kok, kecuali Yusuf aja tadi nggak bisa. Nggak bisa kamu, Raihan? Nge-lag, Pak. Udah, Abian, punya kamu, lihat Abian. Abian Hadi. Kamu satu ruangan sama Nafila ya, Abian? Halo, Abian. Halo, Pak. Iya, Pak. Kamu satu ruangan sama Nafila ya? Saya mati lampu, Pak. Saya ke rumah Nafila, Pak. Ya, bagus. Niat kuliah berarti ya? Iya, Pak. Coba lihat kamu punya kamu, Abian. Saya masih mau bikin juga, Pak, di sini, Pak, di rumah Nafila. Minta bantuin Nafila. Udah, pokoknya buka aja. Saya mau lihat. Iya, Pak. Nggak punya Nafila udah selesai kok kamu nggak? Saya belum, Pak. Baru mau bikin, Pak. Di sini. Waduh, belum berarti skemanya kamu. Iya, iya, Pak. Itu yang warna biru tebal apa ya? Di tengah-tengah itu jalan. Oh, saluran ya? Saluran, Pak. Kalau yang ini primer, Pak. Yang ininya sekunder, Pak. Udah, minta diajarin Nafila. Nafila ajarin ya. Siap, Pak. Farhan, coba lihat Farhan. Farhan Satya. Ya, Pak. Saya baru kotak-kotaknya doang sih, Pak. Belum saya apa-apain lagi. Coba lihat. Lihat. Oke, sebentar, Pak. Waduh, itu salah kalau kotak-kotaknya kayak gitu. Jangan gede-gede. Ya, Pak. Gedean itu kotaknya itu. Ya, Pak. Maafin, Pak. Pak, saya ada saluran tersiernya, saya langsung cabang kayak gini. Dari sekunder, langsung saluran kayak gini. Enggak gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Salah itu kalau kayak gitu. Ya, Pak. Stop di sini ya. Ya, Pak. Ini dia salurannya ke sini terus cuma satu petak gini ya? Iya, Pak. Kenapa nggak kamu buat aja daripada repot-repot bikin saluran?
Kamu langsung dari sini terus bikin petak tersier. Kenapa nggak buat gitu? Ini sebenarnya sama, kalau kayak gini kasusnya sama aja, kamu dari sini langsung bikin petak tersier. Ya Pak. Nggak, soalnya dari layoutnya kayak apa Pak? Ada jaraknya gitu Pak dari saluran sekundernya. Gak masalah, nggak dilihat jarak atau panjang atau pendeknya saluran ya. Tapi dia misal kalau ini ada saluran lagi nih. Kalau misalnya ini kayak gini, ini saluran, nah ini bercabang, nah itu nggak apa-apa. Kalau punya Nafila tadi kan dia bercabang nih. Oh ya, paham. Ya kan? Berarti lebih baik saya bikin cabang aja atau langsung Jadi dari layout kamu. ya. Oh iya Pak. Paham. Dilihat dari layoutnya. Kalau dia bisa dibuat bercabang ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa dibuat bercabang ya langsung aja dari sini langsung berapa hektar, berapa debitnya. Itu. Siap. Ya Pak. Ya. Ya udah, saya ganti semuanya aja Pak. Pak. Saya stop share ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang belum pernah saya panggil siapa? Haikal. Oh, ini semakin lama semakin berkurang ya mahasiswanya ya? Kalau semakin sore pasti semakin berkurang mahasiswanya ini. Ini saya lihat kok. Yang rajin-rajin ya cuman itu aja. Kalau saya katakan paling yang niat kuliah yang ikut paling cuman separuhnya ini 12 13 orang lah. Yang lainnya pasti semakin sore semakin berkurang. Haikal udah bisa belum Haikal? Saya ya kalau udah bisa sih ya sedikit Pak. Sedikit Pak kalau udah bisa Pak. Ini belum apa Haikal? Enggak, maksudnya saya baru bisa sedikit Pak maksudnya. Ya coba aja dibuka. Ya Pak, sebentar Pak. Ini Pak untuk skema saya baru kayak gini dong sih Pak. Saya baru lurus aja. Tadi. Kenapa Pak? Dibuat lurus. Iya Pak. Ini saya baru buat lurus Pak, makanya ini baru setengahnya yang lurus. Yang ini belum. Dibuat lurus ya. Kalau Ya, skema jaringan semua pasti lurus. Iya Pak. Beda, oke. Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain? Itu kamu sama siapa Haikal? Saya lagi sama Andra Pak. Saya ngerjain ini bareng-bareng juga Pak. Kumpul juga. Bareng-bareng tapi kok belum selesai? Ya, ini apa namanya masih kurang paham juga sih Pak. Baru pahamnya tadi pagi. Kalau kurang paham ya tanya apa yang nggak ngerti. Ya Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa, mumpung lagi di kelas nggak paham ya nanya. Iya Pak. Ya. Ya, boleh. Bendungnya di atas, skemanya di bawah.
nggak apa-apa. Yang kalau saya nggak masalah bendung di atas, skema di bawah. Yang penting dilihat tuh arah alirannya. Kalau misalnya di layout dia arah alirannya kanan, mau di bawah mau di atas, pokoknya harus belok kanan. Yang penting itu, nggak masalah mau atas bawah, boleh. Oh iya, jangan sampai nama bangunannya dia bangunan ketiga, primer ketiga, misalnya BLK 3, tapi dikasih nama BLK 1. Jangan, salah itu. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Pak, saya mau bertanya Pak, buat ini Pak, konfirmasi. Buat saluran pembuang Pak, buat kalau ketemu bersilangan sama saluran tersier, kita buat gorong-gorong, boleh nggak Pak? Gorong-gorongnya sebagai pembawa apa sebagai pembuang? Sebagai pembuang Pak. Enggak apa-apa kalau sebagai pembuang. Tapi kalau sebagai pembawa enggak boleh. Oke Pak, makasih Pak. Oke, saya masuk ke bab 5 ya. Ini materi terkait bab 5. Jadi bab 5 itu terkait dengan perhitungan dimensi saluran irigasi. Kalau kita bicara dimensi, berarti kita bicara ukuran berapa sih ukuran dari saluran primer, berapa meter dari saluran tersier, berapa meter atau berapa ketinggian dari bangunan saluran sekunder. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita pahami terlebih dahulu bahwa saluran klasifikasi dari saluran itu ada saluran alam dan saluran buatan. Sungai termasuk salah satu saluran alam, ya. Nah, saluran buatan banyak macamnya ya, bisa dari precast, bisa dari pasangan batu kali, bisa dari campuran pasangan beton, ya. Ada yang saluran terbuka dan adanya saluran tertutup. Waduh, tempat saya kok hujan ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Oke, dari bahannya ada berupa galian tanah, kayu, pasangan batu kali dan beton. Satu lagi terkait dengan precast. Ya. Nah, untuk yang galian tanah ini biasanya dia hanya di saluran kuarter. Ya. Kalau tersier sekarang itu udah banyak yang pakai pasangan batu kali ataupun beton. Tapi kalau misalnya yang masih kewenangan daerah kabupaten atau provinsi itu masih banyak tersier yang berupa galian tanah. Tapi kalau yang kewenangan pemerintah pusat atau balai wilayah sungai itu udah berupa pasangan. Ya. Nah, untuk dari sisi trapesium ya, ini ada lebar bawah berupa B sama lebar atas B besar dan T luas penampang basahnya ya. Terus ada kemiringan. Nah, ini ada kemiringan 1:M. Nah, M-nya inilah yang berapa ya. Terus ada ketinggian muka air sama tinggi jagaan. Jadi total
tinggi saluran itu adalah tinggi muka air plus tinggi jagaan, H plus W. Ya. Nah, di sini ada trapesium persamaan dari luas penambang basah itu sendiri. Itu adalah B plus M kali H dikalikan H ya. Jadi B besar ini dikalikan tambah kemiringan dikalikan tinggi muka air H dikalikan H. Untuk luas penampang basahnya atau keliling basah dia merupakan simbolnya P, berarti B plus 2H akar 1 plus M kuadrat. Kalau jari-jari hidrolis berarti dia adalah A per P. Nah, dibagi P. Tinggal masukkan persamaan A sama persamaan B. Ya, lebar permukaan air dia T ini B plus 2M kali H. Nah, di persamaan kecepatan itu ada 3. Ada yang pakai Cesi, ada yang pakai Strickler, ada yang pakai Manning. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan Cesi, kapan kita menggunakan Strickler, kapan kita menggunakan Manning? Ada yang tahu nggak? Kapan kita menggunakan Cesi, kapan kita menggunakan Strickler, kapan kita menggunakan Manning? Ada yang tahu? Lupa, Pak. Kalau nggak salah saya mau coba jawab Ya. sesuai sama apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Ya, ayo jawab. Yang saya ingat pakainya itu yang Cezi, Pak. Apa? Cezi, yang persamaan Cezi, yang pertama. Yang Cesi kenapa? Itu dipakai buat ketika tadi kemiringannya didapat, terus kalau yang Manning ini dipakai itu, saya ingatnya itu sih Pak, saya rada lupa Pak. Ini Pak. Ada yang ingat? Dulu drainase sudah pernah saya jelasin ini. Nadia Octaviani, apa Nadia Octaviani? Dari ini enggak Pak? Dari R-nya Pak. Loh. R-nya kenapa? R-nya kan sama semua. Apa dari kemiringan ya Pak? Ini yang membedakan dari 3 kecepatan ini apa sih? Dari koefisiennya Pak. Nah, dari koefisiennya kan, bukan dari R-nya kan. Berarti kalau dari koefisiennya berarti yang dilihat apanya ini? Ya misalnya koefisien Cezi, ini dia dipengaruhi apa? Koefisien Strickler, ini dia dipengaruhi apa? Koefisien Manning, dia dipengaruhi apa? Dipengaruhi sama ininya bukan Pak? Kemiringan sama yang jari-jarinya. Enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Wah, enggak ada yang bisa jawab nih. Jadi yang Cezi ini dipengaruhi oleh banyaknya butiran sedimen. Sedimen ya. Jadi dia biasanya kebanyakan dipakai di sungai. Tapi yang Strickler dia tergantung dari bahannya. Apakah dia dari beton, pasangan batu,
atau berupa tanah. Nah, ini cocoknya di irigasi, saluran irigasi. Kalau koefisien Manning, dia dipengaruhi oleh daerah kawasannya, daerah kawasan, dan juga ada juga terpengaruh bahan, kawasan dan bahan ya. Jadi apakah dia daerah kawasannya berupa perkotaan, pemukiman, industri, terus lapangan, terus bahannya dari apa, atau dari rumput-rumputan, ya. Nah kalau ini cocoknya di daerah drainase, perhitungan drainase yang ini, ya. Jadi yang membedakan dia hanya koefisiennya. Kalau untuk nilai kemiringan sama jari-jari hidrolisnya semua sama. R jari-jari hidrolis, S-nya kemiringannya semua sama, nggak ada yang membedakan. Ya, cuma kalau yang membedakan adalah terkait dengan koefisiennya. Itu. Jadi untuk persamaan Strickler kita gunakan untuk irigasi. Ya, jadi nanti kita menghitung pakai Strickler. Ya. Nah, untuk debit atau kapasitas debitnya kita rumus secara umum ya, A kali V, A-nya sama semua. Ya. Yang membedakan adalah V-nya di koefisiennya. Ini 1/n, ini koefisien Strickler, ini koefisien Fezzi. Ya. Itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini nanti hitungan kalian yang masuk. Oke. Nah, ini dimensi rencana dari saluran. Karena kecepatannya pakai Strickler, koefisien Strickler, berarti yang dipakai adalah persamaan ini. Ya. K dikali R pangkat K dikali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Nah, di sini ada karakteristik saluran berdasarkan debit. Ya. Di sini ada, nah ini ada arsiran kayak gini, berarti dia arsirannya berupa saluran tanah. Kalau ini berupa saluran pasangan batu. Kalau yang arsiran putus-putus, itu berarti saluran beton ya. Kalau kalian sering baca di gambar desain terutama ya, biasanya kayak gini. Nah, selanjutnya di sini ada poin karakteristik saluran, misalnya debitnya 0,15 sampai 0,3 meter kubik per detik, N-nya diketahui ya, N-nya, N itu B per H, ada yang 1, ada yang 1,1 sampai 1,2, koefisien Stricklernya sekian, kecepatan maksimum yang diizinkan sekian, dan tinggi jagaan ada ketentuannya, bisa pakai ini. Atau ada yang persamaan juga itu ya, tinggi jagaan. Ini W minimum yang dipakai. Jadi ada akar 0,5 H ya, persamaan dari tinggi jagaan, akar 0,5 kali H. Nah, ini kalian nanti pasti akan menggunakan acuan dari tabel ini. Ya.
Ingat. Nah, di sini ada juga jenis koefisien strikernya. Jadi kalau misalnya pasangan batu 60, pasangan beton dia adalah 70. Ya. Terus ini ada statement bahwa kemiringan dasar saluran sedapat mungkin sama dengan kemiringan tanah. Ya, agar pekerjaan tanah, galian atau timbunan sedikit mungkin. Jadi kalau bisa galian sama timbunan itu seimbang. Jadi contoh, misal ada gambar saluran. Nah, ini tanah. Saya bedakan warnanya deh. Ini tanah asli ya. Oke, sekarang saya bertanya. Ini ada gambar dua saluran ya. Saluran A sama saluran B. Yang warna ungu itu adalah saluran desain dari rencana saluran, dan yang warna merah itu berupa tanah asli. Nah, sekarang menurut kalian yang galian sama timbunannya yang seimbang yang mana? Gambar A atau gambar B? Gambar A bukan, Pak? A bukan, Pak. Yang galian yang mana, yang timbunan, yang mau ditimbun yang mana? Yang galian yang B, Pak. Hah? Ayo, yang digali yang mana, yang ditimbun yang mana, sebelah mana? Kalau yang gambar A. Yang digali yang warna ungu, yang... Udah, kamu coret-coret aja, silakan yang mau jawab, dicoret. Yang digali yang mana, yang ditimbun yang mana? Pak, itu buat yang digali, Pak. Nanti yang di sebelah sini yang ditimbun. Sebesar itu? Harusnya sebenarnya berarti, Pak. Benar, sebesar itu. Kalau dari saya gitu, Pak. Ada yang setuju? Yang warna merah itu, yang tanah asli ya? Saya izin jawab, Pak. Ya, Fadli. Yang digali yang ini, Pak. Mana? Ini digali, Pak. Yang sini timbun, Pak. Nah, betul. Betul tuh, Fadli. Nah, betul. Jadi,
maksudnya statement ini, kemiringan saluran itu harus sama dengan kemiringan tanah. Artinya dia meminimalisir perbedaan antara galian dan timbunan. Artinya harus seimbang. Jadi ini galiannya nih, ini galiannya. Nah, galian ini dimasukkan atau dibuat timbunan yang ada di sisi ini. Nah, ini yang maksudnya es saluran harus sama dengan es tanah. Coba bandingkan dengan yang gambar B. Gambar B. Galiannya cuma sekian nih. Ini galiannya cuma kecil sekian. Anggap aja ini nggak sampai setengah kubik. Cukup nggak buat nimbun ini? Berarti kan nggak seimbang. Ya kan? Seperti itu. Parameternya kayak gitu. Paham ya? Paham, Mbak. Tadi siapa? Fadli ya? Iya, Pak. Tak tambahin kamu. Fadli. Oh, nilai kamu kok banyak, Fadli. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, di sini ada lagi statement yang kedua. Kecepatan rencana saluran tidak melebihi kecepatan maksimum yang diizinkan. Ini saya kasih tanda warna merah ya. Teh. Nah, ini ada kecepatan maksimum yang diizinkan sebesar ini ya. Jadi kecepatan maksimum yang diizinkan berdasarkan debitnya bisa dilihat di sini. Ya. Ini juga ini pasang batu 2, pasangan beton maksimum 3. Ya. Nih. Nah, kalau ini kecepatan saluran lebih kecil dari kecepatan maksimum, ya, berarti itu fungsinya untuk menghindari terjadinya penggerusan dalam saluran. Kebalikannya, kalau misalnya V salurannya lebih besar dari V minimum, ya, itu dia akan menghindari untuk pengendapan atau tumbuhnya tanaman liar. Seperti itu ya. Jadi ada kecepatan maksimum yang diizinkan sama kecepatan minimum yang diizinkan. Kecepatan minimum ada yang 0,3 sama yang saluran pasangan 0,5 meter per detik. Ya. Nah, terus ini juga ada statement bahwa angkutan sedimen itu harga S per akar R-nya saluran itu semakin besar ke arah hilir. Untuk apa? Untuk menghindari atau menekan sekecil mungkin terjadinya pengendapan. Jadi S itu adalah kemiringan saluran dan R adalah jari-jari hidrolis. Jadi semakin ke hilir, dia S akar R-nya akan semakin besar. Nah, ini nanti kalian
gunakan sebagai acuan untuk menghitung dimensi dimensi saluran rencananya. Ya, ini nanti contoh. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang tanyakan? Dari saya belum, Pak. Mau nanya, Pak. Ya. Kalau kecepatannya melebihi ketentuan gimana, Pak? Ini yang nanya siapa sih? Yang nanya siapa ya? Maaf ya. Raihan, Pak. Suaranya berdengung. Yang nanya siapa nih? Maaf. Raihan, Pak. Raihan. Raihan atau siapa? Atau Zeno? Bukan saya, Pak, yang nanya, Pak. Raihan, Pak. Tadi connecting, Pak. Raihan, Pak. Oh ya, Raihan. Oke. Iya, kalau kecepatannya melebihi ketentuan gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya kecepatan melebihi dari kecepatan yang diizinkan, bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, saya kasih poin 10 nih. Ada yang bisa jawab? Loh, saya kasih clue deh. Kalau misalnya ada aliran deras ya di suatu bangunan air, dia pasti dibutuhkan apa? Untuk mengurangi aliran deras itu. Pintu air, Pak. Apa? Pintu air, Pak. Bukan, kalau pintu air kan untuk mengatur aliran. Apa, Fandi? Nah, betul, bangunan terjun. Nah, bentar, kasih nilai dulu Fandi nih. Jadi logikanya ini ya, misal ini ada kemiringan tanah nih. Ini ada kemiringan tanah kayak gini. Curam ya. Nah, saya mau bikin saluran di sini. Saya bikin saluran di sini ya. Nah, ini kecepatannya ternyata dia melebihi dari V-nya lebih dari V maksimum yang diizinkan. Ya kan? Nah, berarti untuk mengurangi kecepatan ini, saya bikin terjunan nih di sini nih. Bikin terjunan di sini. Bisa terbayangkan nggak kalian? Jadi yang warna merah ini tanah asli, yang warna biru ini saluran. Ya. Jadi kecepatan yang di saluran ini dia lebih cepat dari V maksimum yang diizinkan.
Nah, untuk mengurangi kecepatan itu, saya bikin terjunan nih di sini nih. Bikin terjunan. Otomatis dia kan airnya kan akan melambat nih. Di sini akan tertahan ya. Kalau di bendungan itu pasti dibutuhkan dia peredam energi untuk mengurangi kecepatan air aliran. Tapi kalau di saluran itu dibutuhkan terjunan. Makanya kalau misalnya kalian perhatikan di setiap saluran irigasi, lagi ada polisi lewat, sebentar ya. Fisik. Oke. Jadi kalau di saluran melebihi kecepatan maksimum ya dikasih terjunan. Seperti itu, ya. Di bangunan terjun. Itu ya, Raihan ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Ngasih bangunan terjunnya bukan di hilir misalnya yang cepat yang di sini ya. Berarti kita ngasih bangunan terjunnya di sini di hulunya. Biar ini alirannya udah berkurang kecepatannya. Kalau di hilirnya salah. Di hulunya. Ya. Karena kan yang cepat alirannya kan di sini nih. Tuh. Oke, ada lagi mintanya kan? Ada yang tanya lagi? Bagus tuh pertanyaannya ya. Raihan tak kasih poin aja bagi yang aktif bertanya. Ya makasih Pak. Mana Raihan nih? Tapi yang bertanya nilainya 5 ya, enggak 10 ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, nanti kalian menghitung dimensi saluran ini sama kayak tadi, cuman ini nanti ada contoh perhitungannya juga ya. Nah, contoh perhitungannya harus tulis tangan. Nah, jadi ada berapa debitnya, ya. Terus dia ada panjang saluran, elevasi tanah, dan kemiringan tanahnya. Nah, yang di sini nih yang saya kan sempat cerita bahwa panjang saluran tersier itu dibuat 50 meter. Ini kita menghitung saluran tersier ya. Itu adalah panjangnya 50 meter. Nah, nanti yang 50 meter itu yang dimasukkan di sini nih. Ini kalau yang menghitung panjang saluran tersier. Nanti ada lagi untuk menghitung yang saluran sekunder. Nah, kalau misalnya ini, nah di sini ada panjang saluran sekunder ya. Nah, panjang saluran ini dapat dari mana, Pak?
Ada yang tahu nggak panjang ini dapatnya dari mana? Kalau debit kan pasti udah tahu dari perhitungan tadi yang bab 4. Kalau panjang saluran ini ada yang tahu dapat dari mana? Dari layoutnya bukan, Pak? Ya, betul. Dari layoutnya juga. Jadi, kalau misalnya tadi, misal di sini ada bangunan BB1, terus di sini bangunan BB2. Nah, jarak dari sini ke sini itu berapa meter? Itu yang kalian hitung L-nya. Berapa meter? Sebenarnya di KP yang apa? Bukan KP ya. Kalau di KP kan cuman hanya ada tertulis A sama Q ya. Tapi sekarang kebanyakan proyek-proyek irigasi itu pasti ditambahin panjang saluran. L-nya berapa meter. Cuma saya ngajarin kalian berdasarkan KP, ya saya cuma nampilkan A sama Q. Kalau saya pengalaman di proyek, pasti dia nambahin L-nya, panjang salurannya berapa. Fungsinya untuk apa ya? Ini untuk menghitung dimensi salurannya nanti. Ya. Jadi elevasi ini ada elevasi. Nah ini kalian boleh lihat berdasarkan dari layout juga. Elevasi BB1 di berapa, elevasi BB2 berapa. Harusnya yang sini pasti lebih tinggi lah ya. Misalnya ini elevasi 29, ini elevasi 27, misalnya gitu ya. Itu nanti ketemu slope tanah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan? Nanti untuk perhitungan sekunder dan tersier sama aja ya. Sekunder, tersier, primer. Oke, ini ada lagi satu terkait dengan tinggi bangunan terjun ya. Jadi tadi kan di statement nah ini kecepatan saluran nggak boleh melebihi dari kecepatan maksimum. Kalau dia melebihi dari kecepatan maksimum berarti dikasih terjunan. Nah, kalian hitung dari es tanahnya. Ya. Nah, es tanah apakah dia lebih besar dari es saluran? Ya. Nah, untuk menghitung tinggi bangunan terjun berarti dia simbolnya Z ya. Ini Z, es tanah dikurangi es saluran dikali panjang dari saluran, ketemu tinggi terjunan. Nih. Ya. Jadi nanti artinya dia kecepatannya akan merusak saluran ya, lebih kecepatan maksimum.
Mungkin kalian kalau nggak ngerjakan, ini kalian bingung, kalian coba kerjakan dulu deh, ya. Iya, Pak. Misalnya, nanti minggu depan saya minta kalian mengumpulkan itu ya, skema, kumpulkan skema sama bab 1, 2, dan 3 ya. Bab 1 kan soal, ya. Bab 1, 2, 3, ya sampai 4 deh. Jadi 4 itu minggu depan skema jaringannya udah jadi, plus hitungannya ini, tinggal masukin aja ke sini. Ini bab 1, 2, 3, 4. Yang bab 5, 2 minggu lagi aja. Yang penting kalian coba belajar ngitung yang bab 5. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Permisi Pak, izin tanya Pak. Ya, Nat. Iya Pak, kan itu ada bab 1 sampai 4 tadi Bapak minta buat minggu depan ya Pak. Nah, di template Bapak itu kan kalau angkanya pasti berubah tuh Pak. Selain itu apa lagi Pak yang berubah? Kalau formatnya ngikutin dari Bapak full apa gimana Pak? Ya, formatnya ngikutin ini. Dan angka-angkanya ngikutin lembar soal yang udah saya share di mana? Ini kan? Oke. Ini. Nah, ini. Jadi sebenarnya soal dari tugas ini soalnya. Nah, ini dimasukkan di bab 1, yang ini. Data-data curah hujan, pengapluan. Ini bab 1 apa bab 2 ya tadi ya? Ada yang bab 1, ada yang bab 2. Nah, ini yang bab 2 kan tanaman padi. Terus ada curah hujan. Oh, di bab 1 semua. Nah, yang soal Iya Pak, sama narasinya ngikutin Bapak full apa gimana Pak? Narasi yang teorinya Pak. teorinya ya ganti aja sesuai dengan soal. Ya. Ganti sesuai dengan soal. Ya. Ini juga nanti ganti ya soalnya ya, 95, 90 sama 85. Ya. Biar nggak sama dengan tahun lalu. Oke, paham ya. Jadi minggu depan kalian kumpulkan bab 4, bab 1 sampai 4. Kan itu udah kalian kerjakan semua toh. Paling tinggal nambah skema jaringan plus tabel ini aja. Oke ya. Kalau ini nggak dikerjakan, ya saya berani menggugurkan 1 semester. Ya, karena tugas besar ini wajib. Ya. Jadi akan kalau nggak mengerjakan ini gugur, mau ikut remedial tetap akan gugur, nggak boleh. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Udah ya, kalau nggak ada, saya kira cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.